Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang data mining yaitu native Bayes. Nah, di native Bayes itu merupakan prediksi juga bisa, probabilitas juga bisa. Nah, jadi untuk pada kali ini kita menghitung manualnya dengan menggunakan Excel, kemudian implementasinya menggunakan Rapid Miner. Oke, langsung aja. Nah, di sini ada data latihan lah kalau sudah dibilang. Di sini ada 12 data, yang dimana ada umur, ada status, ada penghasilan, ada utang, ada investasi. Nah, jadi ini datanya ini berupa logikanya gini. Ini ada data, dia boleh investasi nggak misalnya dari segi umur atau statusnya, terus penghasilan, utang, konsumtif. Jadi ini faktor-faktor kalau dia bisa berinvestasi atau tidak gitu. Terus di sini ada data testing, yang dimana ada umur parubaya, dia statusnya udah menikah, dia penghasilannya rendah, terus dia punya utang konsumtif tidak gitu. Di sini kebetulan tidak. Nah, jadi misalnya teman-teman ada sebuah dataset native Bayes, misalnya 19 data ini, cari data testing yang tidak ada data training gitu. Misalnya gini, parubaya. Nah, ini ada parubaya ini ya kan. Terus yang menikah. Nah, ini ada yang menikah juga, ada 4 item. Terus yang rendah. Nah, sedangkan yang rendah sini ada ini kan parubaya menikah rendah, terus yang tidak gitu. Berarti kan ini berbeda dengan data trainingnya gitu. Jadi untuk mencari data testing, carilah data yang tidak ada di data training. Nah, jadi untuk awal-awal gimana? Kita menghitung jumlah ya tidaknya ini berdasarkan dari data training atau data mentahnya gitu. Jadi kita pilih misalnya di sini ya, di sini tidak. Nah, terus kita hitung ianya ada berapa. Di sini kebetulan kan 11 data, cuma 19. Kalau dihitung manual juga bisa. Tapi kalau misalnya ada datanya misalnya ribuan, ratusan kan capek itu ngitung satu-satu. Kita menggunakan rumus count if. Nah, ini count if. Kita blok. Nah, terus koma. Kriterianya apa? Misalnya ya. Nah, tutup. Ada 10. Kemudian kalau untuk tidaknya sama juga count if. Kita blok selnya. Terus koma atau titik koma, lihat teman-teman juga ya di Excel ya. Pilih yang tidak. Ada 19, 10 tambah 9 19 pas ya. Nah, ini yang ya tawarnya dulu. Nah, ini yang tidak. Nah, ini ya tidak. Oke. 10 ya ada 10, terus tidak ada 9. Nah, selanjutnya kita apa? Kita menghitung untuk hitungan manualnya pertama data testing dulu untuk menghitung misalnya gini teman-teman. Di sini ada umur, ya kan? Umur. Terus umurnya apa ini? Parubaya. Nah, kemudian, nah di sini ada namanya masukkan label. Label kan cuma dua nih ya sama tidak. Jadi sini ya, sini tidak. Ini kita copy aja ke bawah. Nah, ini kita rapikan ya. Ini kita buat. Nah, umur parubaya ya tidak. Sekarang kita cari umur yang parubaya, dia yang labelnya ya ada berapa. Jadi kita gini lah teman, parubaya, oke. Yang ya, nah ini, nah, parubaya ya ada berapa. Jadi cara cepatnya kita menggunakan rumus sama dengan count if juga, count if. Tapi yang if ya, pakai s. Count if. Yang pertama kita cari yang ini, umur dulu. Nah, umur. Terus koma, kita cari yang parubaya dulu. Parubaya. Kemudian yang tidak yang ya. Nah, ini yang ya. Nah, ini yang ya. Jadi biar bisa copy ke bawah ini kita kunci aja. F4 Fn kalau di sini karena pakai keyboard jadi harus pakai Fn.
fn 4, kemudian fn 4. Kita kunci. Bentar ya. Nah, kemudian kita mau cari apa? Misalnya ya, nah, ya. Tutup. Ada 5. Ya, ada 5, yang tidaknya. Nah, tetap ada 5 karena di sini belum kita ganti jadi tidak. Gini teman-teman. Kita ganti jadi tidak. Nah, yang umur parubaya ya ada 5, umur parubaya tidak ada 2. Nah, ini kita warnai biar jelas ya. Ini yang ya. Apa masih nge-record? Oke, masih. Nah, kemudian ini ada 5, ada 2. Kemudian kita ini kita sebelumnya kita taruhkan yang label ini. Kita copy, kita pastikan aja value-nya. Nah, 5, 10. Terus kita menghitung jarak, bukan jarak sih, menghitung hitungan antara data testingnya ini. Misalnya gini. Jadi sama dengan yang ini, yang hasil ya ini kita bagikan dengan hitungan dari parubaya yang ya. Nah, ini kita bagi. Nah, hasilnya 2, ini kita blok juga ke bawah. Oke. Ini hasilnya. Kemudian kan umur, terus ada umur, terus ada status. Ini kita copy aja. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 aja. Karena kan investasi tidak kita hitung. Sabar ya. Biar agak berjarak, kita kasih 1 jarak. 3, 4. Yang pertama ada status. Kemudian ada penghasilan. Kemudian ada utang. Nah, di sini statusnya ada menikah. Kemudian ada ini menikah juga. Menikah. Penghasilan dia rendah. Rendah. Utang tidak. 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 Di sini sama juga. Ini kita copy aja. Ya tidaknya. Ini kita warnai. Yang menikah, yang tidak juga. Nah, jadi sama juga hitungannya dengan yang di atas. Jadi ini kita copy aja yang ya-nya. Nah, tapi yang kita ganti adalah ininya, yang statusnya. Kita kan mau nyari status nih. Ini kita hapus saja. Nah, misalnya ini kalau cara ngetiknya gini aja. Ini kan D6 ini. Kita pilih yang E. Kan habis A, B, C, D, terus E. E6, ini juga E24. Jadi E24. Nah, statusnya apa? Menikah. Kita ganti jadi menikah. 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 Yang ya. Oke, ada 7. Ya, statusnya menikah yang ya ada 7. Kemudian kita blok aja. Kita ganti jadi tidak. Ada 3. Oke, ini juga sama kita copy. Ini kita copy aja karena kan dia menghitung juga kan. Nah, hasilnya udah keluar, kemudian kita menghitung yang penghasilan. Nah, ini kita copy aja. Terus kita ubah pengambilan kolom sama namanya. Kan tadi habis E. Kemudian ini kita menghitung yang penghasilan. Jadi ini kita ubah menjadi F. Nah, F, ini juga F. Kemudian ini yang apa nih? Yang tadi kan menikah nih, sekarang yang rendah. Karena kan di label penghasilan dia rendah, kita testingnya. Yang ya, oke. Terus yang ya penghasilan rendah ya ada 3. Ini kita blok lagi ke bawah rumusnya. Terus kita ganti ini menjadi tidak. Tidak. Nah, ada 4. Kemudian ini sama kita copy juga. Nah, hasilnya keluar. Kemudian yang ini juga kita copy. Nah, ini kita cari yang utang.
utang di kolom G, kita ganti jadi G, kita ganti jadi G. Ini yang tidak. Ya, tidak. Karena kan dia punya utang, kan kita nyari yang tidak. Kemudian dia labelnya yang ya ada berapa? Ada 5. Kemudian ini kita ganti menjadi tidak. Ada 5. Ini kita copy juga. Nah, ini kita paste. Nah, ini sebentar saya warnai dulu biar jelas lihatnya ya. Saya warnai dulu. Ini warnain yang ya warna abu-abu muda, yang tidak warna abu-abu gelap. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya kita menghitung pembagian dari hasil dari data testing tadi. Jadi ada di sini namanya apa tadi ya? Hitungan label lah kok kita bilang. Kalau saya bilangnya hitungan label, teman kalau bahasa umumnya, bahasa ilmuannya saya kurang tahu. Nanti bisa teman-teman cari di buku atau di mana gitu. Nah, pertama kita menghitung yang ya gini ya. Ini kita pindahkan aja kemari. Pertama kita menghitung yang ya, kemudian juga yang tidak. Nah, ini kita rapikan. Ini ya, tadi tidak. Ini yang ya. Nah, jadi caranya, ini yang ya ini kita kalikan semua. Yang ya ini kita kalikan semua sama dengan buka kurung. Ini kemudian dikali ini, kemudian ini juga dikali ini, kemudian ini dikali ini. Nah, kita tutup. Nah, inilah hasilnya 2,857. Ini kita kecil dulu ya. Ini kebanyakan. Sabar. Coba ini kita blok aja. Kita hitung yang tidak. Nah, ini 13. Sabar ya. Jadi banyak kali. Yang ya ini terus dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini. Nah, itu hasilnya ya. Ini pun coba kita blok ke bawah. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya 95,238. Jadi selanjutnya kita menghitung hitungan probabilitasnya antara ya sama tidak. Jadi di sini misalnya saya buat hitung dengan nanti bias ya. Di sini ada hitungannya. Ini sesuaikan aja sama label-label teman gitu. Sebenarnya sama hitungannya sama semua sih, hitungan tidak. Jadi kita warnai dulu. Nah, jadi misalnya gini teman. Jadi rumusnya kalau di Excel itu sama dengan buka kurung yang ya ini ya, kemudian kita tutup. Ini kita buka 2 kali ya. Sabar. Kita buka kurung 2 kali. Yang ya ini, kemudian pilih yang ya dari label ya ada berapa. Di sini kita kali. Kita kalikan dengan label ya ada berapa. Sabar. Ini kita buka kurung lagi. Yang ya ini ada berapa. Kemudian kita bagi dengan jumlah data. Nah, ini jumlah datanya ada 19. Jadi kita ambil di sini. Atau diketik pun juga bisa. Terus kita tutup. Kita tutup. Bentar. Hasilnya adalah 50,125. Kemudian ini sama juga yang tidak juga begitu.
sama dengan sabar ya, buka kurung 2 kali, yang tidak, terus ditutup dikalikan dengan buka kurung sekali, yang tidak ada berapa, kita bagikan dengan jumlah data, kita tutup kurung. Nah, jadi kalau logikanya, ini kayaknya ada yang salah di pengambilan rumusnya. Coba bentar, saya mau nengok punya saya dulu ya. Sebenarnya ini sebenarnya udah saya kerjakan sih, cuman ngerjainnya dari awal biar tidak bingung teman-teman. Nah ini 52. Oh, kebalik pengambilan teman-teman. Nah, di sini kebalik. Jadi, nah ini udah saya kerjakan. Inilah hasilnya tadi. Yang tadi yang saya kerjakan salahnya berada di, sabar ya. Nah, jadi saya tuh pertama salah di sini. Aturannya yang 10 bagi 5, bukan 5 dibagi 10 gitu. Nah, jadi saya tukar aja ya. Oh, mana tadi? Nah, ini. Ini kan tadi, ini kan 5, 8, M8. Sabar ya. E8 dibagi M8. 5 dibagi 10. Ini juga. Oh, kan di sini punya saya terbalik teman-teman. Jadi aturannya 5 dibagi 10. Jadi ini sama dengan 5 dibagikan dengan 10. Nah, ini hasilnya. Ini pun juga begitu. Sama. Nah, ini udah berubah juga. Ini juga sama. Copy. Nah, jadi yang ya, ini yang tidak. Coba saya cek dulu. 0,5, 0,2, 0,7. Nah, jadi ini kita pakai yang ini aja lah ya. Ini sebenarnya udah saya kerjakan gitu. Jadi agak bingung karena udah lama nggak pelajari. Nah, jadi intinya yang tadi kesalahan di sini. Nah, ini 5 dibagi 10, kemudian di sini ada 2 dibagi 9. Kemudian untuk hitungan pertama, hitungan 1 itu kita menghitung yang ya. Yang ya ini ada 0, inilah dari perkalian tadi. Yang 0,5 dikali dengan 0,7 dikali dengan 0,3 dikali dengan 0,5. Nah, ini kan yang label ya nih. Hitung yang ya, kemudian kita menghitung yang tidak. Nah, yang tidak ini 0,2 dikali dengan 0,3, terus dikali dengan 0,4, kemudian 0,11. Ini. Nah, kemudian untuk kelas label ya, kita menghitung yang kedua untuk menghitung nanti biasnya atau probabilitasnya. Nah, ini ada yang ya. Nah, jadi yang hitungan pertama ini, yang ya ini dikalikan dengan nah ini data jumlah ya yang berada di data ini ada berapa gitu, kita kalikan dengan ini, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya ada berapa. Nah, ini jumlah datanya ada berapa, terus kita enter. Nah, keluar hasilnya. Begitu juga yang dengan yang tidak. Kalau yang tidak, kita kalikan dengan yang hitungan pertama yang tidak, kemudian kita kalikan dengan jumlah tidak di dalam data, jumlah label ada berapa, misalnya ini 9, terus kita bagi dengan jumlah data, sama aja, kemudian kita enter. Nah, hasilnya. Nah, jadi logikanya gini, jika kelas label ya, ini kan kelas labelnya sama tidak, jika value-nya lebih tinggi daripada lawannya, maka yang label penentunya adalah yang paling tinggi. Nah, di sini paling tinggi antara 0,02 sama 0,00 mana yang paling tinggi? Jelas adalah 0,02. Maka di sini bisa kita ambil keputusan ya. Jadi di data testingnya tadi, nah data testingnya tadi, nah ini bisa kita ambil kesimpulan dia ya gitu teman-teman. Bentar, saya memperbaiki ini dulu yang saya kerjakan. Baru saya nengok rekamannya kalau masih jalan. Oke, masih. Kemudian
Bentar ya. Soalnya udah pelajaran udah lama kali ini. Jadi agak-agak lupa. Ini kalikan ini. Tapi pasnya. Nah, ini juga dikalikan juga sama 0,7. Oh, ini kayaknya ada yang salah di sini. Oh, ini yang salah teman-teman. Jadi, oh ya, yang salah pengambilan. Nah, jadi sini kita kan mau ngitung yang utang nih. Terus kita pakai yang tidak, kemudian sini yang ya. Ini tidak pula nih, berarti salah teman-teman. Nah, ini yang ya. Nah, oke, berarti sini yang tidak, kebalik. Terbalik. Nah, balik. Kemudian sini utang, coba kita cek lagi. Ini yang tidak, terus ya. Ini tidak, ya, tidak. 0,5, 0,53. Nah, ini pas, nah pas teman-teman. Kita panjang ya. Nah, jadi salah di sini ya. Inilah pentingnya kalau untuk hitungan manual ini harus teliti. Namanya juga saya manusia juga kan. Sebenarnya saya kerjakan. Nah, ini jadi logikanya karena ya lebih besar maka labelnya adalah ya, gitu ya teman-teman ya. Ada labelnya ya. Jadi, nah ini data testingnya di sini aturannya ya. Kemudian untuk di apanya? Untuk data untuk di Rapidminer ya. Nah, ini data trainingnya kita ambil dari yang ini teman-teman, data training ini kita kopikan aja. Nah, ini kita kok sabar. Nah, ini kita kopikan saja. Kita kopikan ke data training. Dimulai dari A1 ya. Kita paste, kemudian yang data testingnya kita ambil dari sini. Kita copy, kita masukkan data testing. Kita paste, terus kita save. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuka Rapidminer. Nah, jadi di Rapidminer kita memerlukan 2 read Excel. Di operator ketik aja read Excel. Yang pertama, ini kita copy aja, kita paste. Nah, yang ini untuk data testing, yang ini untuk data training, ini data testing. Ini kita ketik aja training ya. Training, kemudian yang ini testing. Kemudian kita pakai algoritma namanya native bias. Nah, ini native bias. Yang pilih yang biasa aja, nggak usah yang kernel. Kemudian ada namanya apply model. Apply model. Nah, ini ada apply model. Kemudian, nah, trainingnya kita masukkan yang tadi, import. Kemudian tadi datanya kebetulan berada di download. Data latihan. Nah, ini latihan Kemin. Ini cuma data-data videonya jadi saya jadikan satu semua. Nah, data training native bias, kita next. Terus ini nomornya kita jadi sebagai ID. Terus investasi kita jadikan sebagai label. Mana ini label. Nah, ini label, oke. Kita finish kan. Kemudian untuk data testing sama juga kita ambil dari dimana teman-teman nyimpan filenya dan Kemin. Terus kita pilih yang data testing native bias. Nah, ini kita pilih next. Nah, ini sebagai ID, ini sebagai label. Oke. Kemudian trennya kita masuk ke native bias. Kemudian mode-nya masuk ke native bias, apa ke apply model. Kemudian yang tesnya kita masukkan ke UNL. Dan ini masukkan ke result. Kemudian ini masukkan ke result. Nah, baik, sekarang kita melakukan implementasinya ke Rapidminer. Nah, di sini sudah saya buka Rapidminer yang punya saya.
Kemudian untuk tahap pertama kita menggunakan namanya read Excel. Nah, read Excel ada dua, kita buat dua karena ada data testing dan data training. Ini kita buat dulu namanya training misalnya. Sebenarnya dirubah pun ya nggak apa-apa, cuman biar memudahkan. Sini testing. Kemudian kita memerlukan namanya algoritmanya. Di sini kita menggunakan native Bayes karena lagi kita bahas tentang native Bayes. Kemudian sini ada namanya apply model. Apply model. Nah, dari training kita masukkan ke data trainingnya, kita masukkan. Di sini saya taruh di download. Next, kita pilih yang training. Nah, kita next. Kemudian nomor ini kita jadikan sebagai ID. Terus investasinya ini kita jadikan sebagai label. Nah, finish. Kemudian data testingnya juga begitu. Kuliah di download. Kemudian pilih datanya. Yang kita pilih yang data testing, native Bayes. Kita next. Sama juga ini kita jadikan sebagai ID. Nah, kemudian di sini kita jadikan sebagai label. Kita finish. Nah, kemudian dari hasil output ini datanya kita masukkan ke trainingnya native Bayes. Kemudian dari mode-nya ini, mode ini kita masukkan ke modified apply model. Terus testingnya ini kita masukkan ke UNL-nya apply model. Dan lab ini kita masukkan ke result. Kemudian mode-nya juga kita masukkan ke result. Mode ini setahu saya kalau nggak salah modeling. Kemudian kita ini jalankan. Nah, dari data ini kita bisa lihat kelas tidak ada 0,4, terus kelas ya ada 0,5. Berbeda dengan hitungan manual kita. Sebenarnya antara hitungan manual sama rapid miner tuh sebenarnya harus sama. Cuman kalau udah urusan dengan angka-angka seperti ini kadang mau berbeda. Yang penting dia hasil akhirnya. Nah, di sini ada tidak, ada ya. Kalau dari sini kita baca, tidak itu 0,4, ya itu 0,5. Otomatis yang kelasnya itu lebih besar daripada yang tidak. Cara lihatnya di example set, nah prediksinya ya. Jadi antara hitungan manual dan rapid miner, nah rapid miner itu udah sesuai ya. Nah, untuk visualisasinya sebenarnya tidak ada visualisasi untuk prediksi. Jadi untuk bahas kali ini tentang native Bayes sudah selesai. Jadi semoga berguna bagi teman-teman yang ingin menggunakannya, terutama bagi teman-teman saya yang sedang skripsi, kemudian teman-teman yang lain mau ngambil tentang native Bayes. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Selebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Kemudian mungkin untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang association rule. Nanti saya baca-baca lagi lah. Kemudian tentang decision tree, keputusan, masih banyak lagi tentang JST juga yang akan saya bahas. Jadi dengan syarat tiruan. Oke. See you guys.